Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang teknik penyutradaraan. Nah, untuk sutradara di sini ini sendiri adalah seorang pemimpin dalam pementasan sebuah drama atau teater. Sutradara merupakan sumber kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah pentas drama. Tugas seorang sutradara di ini sendiri adalah menentukan motif karya lakon, menentukan pemain, serta merencanakan cara dan teknik pentas. Pemain yang tepat untuk peran tertentu akan membuat peran ini akan menjadi lebih berkarakter. Teknik penyutradaraan ini sendiri adalah suatu cara seorang sutradara dalam melakonkan perannya untuk mengangkat sebuah naskah lakon ke dalam bentuk pementasan. Ajib Hamzah berpendapat bahwa sutradara ketika berkehendak menyutradarai suatu naskah lakon, keberangkatan naskah lakon itu didukung oleh konsep yang telah dimiliki oleh hasil kontrak dengan naskah. Adapun penjelasan dari tugas dalam proses sutradara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan nada dasar. Menentukan nada dasar adalah mencari motif yang memasuki karya lakon dan kemudian memberi ciri kejiwaan dalam suatu perwujudan naskah lakon. Dasar ini dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan dan memberi suasana khusus, memberi lakon gembira menjadi suatu banyolan, mengurangi bobot tragedi yang terlalu berlebihan, memberikan prinsip dasar pada lakon dan ringan yang bersifat ringan. Selanjutnya yaitu menentukan casting. Yang dimaksud dengan casting di sini adalah proses penuangan untuk menentukan pemeran berdasarkan analisis naskah untuk diwujudkan dalam bentuk pentas. Beberapa macam casting yang digunakan sutradara yaitu ada namanya casting by ability, casting to type, Antony casting, casting to emotional temperament, dan casting. Selanjutnya yaitu tata dan teknik pentas. Tata dan teknik pentas adalah segala yang menyangkut soal tata setting, tata rias dan busana, tata cahaya, dan tata musik. Kesemuanya itu disesuaikan dengan nada dasar. Dalam merencanakan tata pentas, seorang sutradara mempunyai konsep mengenai tata pentas sebuah lakon yang akan disutradarainya, yang memberikan gambaran mengenai tata setting, tata rias dan busana, tata cahaya, dan tata musik. Selanjutnya yaitu menentukan mise-en-scène. Menyusun mise-en adalah menyusun segala perubahan yang terjadi dan terdapat pada daerah pemain akibat adanya perpindahan pemeran atau perlengkapan panggung. Pemberian bentuk itu bisa dicapai dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sikap pemain, pengelompokan, pembagian tepat kedudukan para pelaku, variasi saat keluar masuk, variasi posisi dari dua pemain yang berhadapan-hadapan, posisi dengan menggunakan garis dalam penempatan pelaku, ekspresi kontras dalam pemakaian pemeran, efek yang ditimbulkan oleh tata sinar lampu, memperhatikan latar belakang pentas, keseimbangan dalam komposisi pentas, dan terakhir yaitu tentang dekorasi. Selanjutnya yaitu menguatkan atau melunakkan scan. Teknik ini adalah cara penggarapan suatu lakon yang dituangkan pada bagian-bagian adegan lakon. Sutradara bebas menentukan tekanan pada bagian-bagian lakon menurut pandangannya sendiri tanpa mengubah naskah. Kondisi penguatan dan pelunakan scan ini bisa didukung dengan efek cahaya dan musikalitasnya atau kualitas musiknya. Yang selanjutnya yaitu menciptakan aspek-aspek laku. Sutradara memberikan saran pada para aktor agar mereka menciptakan apa yang disebut laku simbolik atau acting kreatif, yaitu cara berperan yang biasanya tidak terdapat dalam instruksi dalam naskah tersebut, tetapi diciptakan untuk memperkaya permainan sehingga penonton itu lebih jelas dengan kondisi batin seorang pemeran. Ya, artinya di sini memang lebih alumniah untuk adegan yang nantinya akan dilakukan oleh para pemain.
Selanjutnya yaitu mempengaruhi jiwa pemain. Ada dua macam kedudukan sutradara sebagai penggarap cerita lakon, yaitu yang pertama ciri sutradara teknikus. Dia akan menciptakan suatu pagelaran pentas yang menyolok dan menarik perhatian publik dengan teknik dekor yang luar biasa atau sinar yang mewujudkan kostum yang lebih menarik. Yang kedua yaitu ciri sutradara psikolog. Gaya sutradara psikologi ini memang kurang memperhatikan aspek selain keaktoran, karena dalam menggambarkan watak dia akan lebih mengutamakan tekanan psikologi, khususnya pada cara aktingnya yang murni ketika prestasi pemain pribadi ditempatkan dalam arti sebenarnya. Jadi aspek dari wilayah keaktorannya itu agak dikesampingkan. Yang terakhir yaitu ada koordinasi. Sutradara memerlukan koordinasi dengan semua pihak yang berhubungan dengan proses pementasan. Dalam sebuah proses penggarapan suatu naskah lakon, seorang sutradara harus mampu memilih jalur yang akan dipilihnya untuk menjalankan penyutradaraannya. Jalur yang dipilih akan menjadi pedoman kepemimpinannya dan menentukan tindakan yang akan diambilnya dalam sebuah proses tersebut. Jadi, Tambayong membagi kepemimpinan seorang sutradara antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sutradara konseptor, sutradara koordinator, sutradara diktator, dan sutradara suhu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada materi ini tentang penyutradaraan, sutradara itu sendiri adalah seorang pemimpin dalam pementasan sebuah drama atau teater. Sutradara merupakan sumber kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pentas drama. Tugas seorang sutradara itu sendiri adalah menentukan motif karya lakon, menentukan para pemain, serta merencanakan cara dan teknik pentas pada saat pementasan. Pemain yang tepat untuk peran tertentu akan membuat peran menjadi lebih berkarakter dengan mengatur jalannya cerita. Sutradara membuat drama itu menjadi lebih hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh penontonnya. Penonton bisa terkesan terbawa perasaan tidak sabar untuk mengetahui penyelesaiannya, dan cenderung pada drama itu teknik penyutradara adalah cara seorang sutradara dalam melakonkan perannya untuk mengangkat sebuah naskah lakon dalam untuk pementasan. Sedangkan berperan adalah menjadi orang lain sesuai dengan tuntutan lakon atau naskah yang dibawakannya. Baiklah, itulah untuk materi pada video kali ini, yaitu tentang penyutradaraan pada sebuah drama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.